Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Hingga sampai saat ini, kita masih dapat merasakan nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat Islam. Tak lupa, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya, baik di dunia maupun di yaumul kiamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, saya di sini Yunita Trimutiarawati akan membicarakan mengenai sabar. Apa sih itu sabar? Sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata sobaro yasbiru, yang artinya menahan. Secara lebih luas, sabar adalah menahan diri agar tidak mudah marah, berkeluh kesah, benci, dendam, tidak mudah putus asa, serta melatih diri dalam ketaatan dan membentengi diri agar tidak melakukan perbuatan keji ataupun maksiat. Sabar memang bukanlah suatu perkara yang mudah yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tidak pula mustahil bagi seseorang untuk memiliki sifat penyabar. Sifat sabar itu dapat dijadikan barometer sedalam apa keyakinan dan ketaatan kita kepada Sang Pencipta, dan juga merupakan sifat yang ada dalam diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi-nabi lainnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, pasti pernah merasakan dalam menjalankan ketaatan dan perintah Allah Subhanahu wa taala terasa berat sehingga membutuhkan kesabaran yang tinggi karena adanya godaan syaitan. Seperti contohnya, sabar dalam menahan diri dari sifat malas agar tetap istiqomah dalam menjalankan kewajiban sholat tepat pada waktunya. Kemudian menjalankan sholat selalu berjamaah, sabar ketika menjalankan puasa dengan menjaga hawa nafsu, lisan, hati, serta pikiran. Selain itu sabar dalam menuntut ilmu dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran, surat At-Toha ayat ke-132, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wamur ahlaka bisalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqah nahnu narzuqu wal 'aqibatu litaqwa, yang artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Selain sabar dalam menjalankan ketaatan dan perintah Allah, kita juga harus bersabar dalam menghadapi cobaan dan musibah. Orang yang beriman hendaknya bersabar atas segala ujian, cobaan, dan musibah yang datang kepadanya. Percayalah bahwa Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Ketika mendapatkan cobaan, maka bersabarlah dan ikhlas dengan apa yang terjadi. Innallaha ma'as-sabirin, karena sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Di balik suatu cobaan akan ada hikmah dan pahala yang setara untuk seseorang yang mau bersabar. Tidak hanya itu, pahala untuk seseorang yang bersabar juga tidak ada batasnya. Semakin tinggi tingkat kesabaran seseorang, maka semakin besar juga pahala kemudahan, kemuliaan, dan kecintaan Allah. Selaras dengan firman Allah pada Quran Surat Al-Baqarah
ayat 156 dan 157 yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Selain itu, begitu pula saat mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dituntut untuk sabar dengan selalu bersyukur kepadanya. Banyak manusia yang terpeleset dengan nikmat sehingga menjadi orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah, tidak sabar dalam memanfaatkan kenikmatan dengan cara menggunakannya kepada jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan yang telah saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan. Sabar terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sabar dalam menaati semua perintah dan larangannya. Kemudian, kita juga harus bersabar dalam menghadapi musibah yang diberikan, dan sabar akan ujian kesenangan. Jadi, jangan mengira bahwa sabar hanya harus dimiliki oleh orang-orang yang tampaknya mempunyai hidup yang sengsara saja. Hal ini karena sebenarnya kesenangan pun bisa jadi termasuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kesenangan tersebut akan membuat kita semakin menaati Allah atau justru malah sebaliknya? Oleh karena itu, marilah kita berupaya untuk selalu sabar menerima ketentuan yang telah digariskan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-Nya yang selalu bersabar agar menjadi orang-orang yang dicintainya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.